Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi alladzina yatamassakuna bisunnati wal Qur'an. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Para asatidzah, para guru, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ilmu yang kami muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat karunia, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita thalabul ilmi. Besar harapan mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat kita, Allah jadikan kita hamba yang selalu bersyukur, Allah bimbing hidup kita dengan hidayah dan taufiknya, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pengajian kita, masih tentang rukun-rukun salat, bagian yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala wal julusul akhiru wat tashahhudu fihi was salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Berikutnya daripada rukun-rukun salat adalah wal julusul akhiru, yaitu duduk tahiyat akhir. Jadi duduknya aja sudah termasuk rukun daripada rukun salat. Yang kedua, di dalam tasyahud akhir ada apa lagi selain duduknya? Wat tasyahhudu fihi, membaca tasyahudnya. Yang pertama duduknya, yang kedua pembacaan tasyahudnya. Kalau duduk namanya rukun fi'il, wa tasyahudu, pembacaan tasahudnya berarti rukun kaulinya. Yang ketiga, pada duduk tahiyat akhir, rukun yang ketiga wassalatu 'alan nabi, membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, pada waktu tahiyat akhir. Ini juga termasuk rukunnya rukun qauli. Jadi di dalam satu gerakan atau di dalam satu rukun, di dalam satu gerakan sholat, yaitu pada waktu duduk tahiyat akhir, itu ada 3 rukun: duduknya, pembacaan tasahudnya, pembacaan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Al-qu'udul ladzi yu'qibuhu as-salamu. Adapun yang dikatakan duduk akhir, duduk tahiyat akhir adalah duduk alladzi, yang mana yaqibuhu, yang selesainya duduk tersebut as-salamu, langsung melaksanakan atau mengucapkan daripada salam. Makanya termasuk disunahkan duduk tawarruk. Ya, duduk tahiyat akhir itu adalah duduk tawarruk. Duduk tawarruk yang kayak kita udah kerjain tuh, duduk tawarruk. Berarti apa? Kaki kiri kita masukin ke dalam, berarti kita duduk, artinya pantat kita duduk di atas sajadah. Itulah yang disebut dengan duduk tawarruk seperti itu. Nah, kapan disunahkannya? Kalau duduk tawarruknya itu sunnah, ya jamaah. Duduk tawarruknya itu sunnah. Yang wajibnya itu duduk. Yang penting duduk. Mau duduk tawaruk boleh, mau duduk iftiros boleh, duduk seperti tahiyat awal. Yang penting kalau rukunnya di dalam tahiyat itu adalah duduknya. Mau jenisnya duduknya kayak apa terserah. Kalau kita laksanakan duduk tawaruk, itu dapat lagi sunnahnya. Nah, disunahkan duduk tawaruknya itu adalah duduk di mana kita bakal melaksanakan tahiyat akhir, selesai itu adalah salam. Tapi kalau kita pada waktu duduk tahiyat akhir tapi tidak langsung salam, karena apa? Karena kita akan melaksanakan atau mengerjakan daripada sujud sahwi, maka disunahkannya bukan duduk tawarruk tapi duduk iftiros.
atau duduk tahiyat awal. Ya, boleh nggak duduk tawaruk juga? Ya silakan aja, nggak ada masalah. Ya, tapi nggak dapat sunahnya itu doang. Tapi dia mengerjakan daripada rukunnya sholat. Sunahnya nggak dikerjakan. Kenapa? Karena dia pada waktu tahiyat akhir mau mengerjakan sujud sahwi, tapi kenapa dia mengerjakannya duduk tawarruk bukan duduk iftiros? Karena duduk tawarruk ini disunahkan manakala orang tersebut mau selesai membaca tasyahud langsung mengucapkan salam. Ya, bedanya di situ. Yang dikatakan duduk akhir itu apa? Duduk yang mana ya setelah melaksanakan duduk itu assalamu langsung mengucapkan salam. Di situ maksudnya. Kalau tasyahud awal kan nggak langsung salam. Kenapa? Karena dia bakal bangun melaksanakan daripada rokaat berikutnya. Itu bedanya duduk akhir. Kenapa dikatakan duduk tahiyat akhir? Karena selesai itu tidak ada rokaat lagi, tidak ada kerjaan lagi. Ya. Wattasahudu fihi, begitu juga termasuk rukun di dalam sholat adalah pembacaan tasyahudnya. Ya. Wassalatu ala nabi, dan juga pembacaan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi pada waktu tasawuf akhir. Kullun, semuanya itu, duduknya, tasyahudnya, pembacaan selawat kepada Nabi pada waktu tasawuf akhir, kullun, semuanya wajibun, adalah wajib atau termasuk rukun di dalam rukun salat. Artinya apa? Harus dikerjain. Tidak dikerjakan maka dia termasuk meninggalkan daripada salah satu daripada rukun salat. Kalau tidak diulang atau tidak ditambah rokaatnya, maka salatnya dianggap tidak sah. Begitu. Wal muradu bit tasyahudi, adapun yang dimaksud dengan kalimat wat tasyahudu fihi, ya, pengarang kitab langsung menjelaskan masalah tasyahudnya. Kalau duduknya yang tadi saya bilang, yang penting duduk, mau duduknya tawaruk, mau duduknya iftiros, terserah. Itu perkara sunnah hayat. Ya. Lantas di sini pengarang kitab wal muradu bit tasyahudi, adapun yang dimaksud dengan tasyahud adalah pembacaan tasahudnya, yaitu apa? At-tahiyatu. Pembacaan tahiyat, ya, pembacaan at-tahiyah. Di sini kalau kita membaca biasanya yang paling lengkap. Wa aqalluha. Nah, ini boleh nih jamaah kita baca pada waktu umpama lagi sholat raweh. Kan tahiyatnya cepat itu. Kalau kita baca semuanya kayak kita baca seperti sholat tadi nih, sholat biasa, itu nggak bakal keburu kalau imamnya cepat. Nah, sini boleh kita ringkas. Diringkas bacaan daripada tahiyat, tapi ringkasnya ngikutin aturan, bukan ngikutin kita. Bagaimana caranya? Ini dia. Wa aqalluha, paling sedikitnya di dalam pembacaan tahiyat adalah at-tahiyatu lillahi, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai situ bacaan tahiyat, belum salawatnya, ya, bacaan tahiyatnya yang dipendekin di situ tuh. Nah, ini karena at-tahiyat ini termasuk rukun kauli, rukun-rukunnya atau syarat-syaratnya di dalam rukun kauli sama tatkala kita membaca takbiratul ihram, tatkala kita membaca Fatihah, dan semua daripada rukun-rukun kauli. Yaitu apa? Harus pas, harus sesuai dengan apa yang ada. Kayak kita baca Fatihah harus pas, tasdidnya, ya, mahrojnya dan lain-lain sebagainya, termasuk di dalam bacaan tahiyat. Makanya kalau kita baca tahiyat harus sesuai. At-tahiyatul ini yang lengkapnya, ya, yang lengkapnya.
At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seperti itu. Kalau ada orang baca atahiyatul, banyak nggak ya kurang? Tasdidnya hilang semua itu. Bagaimana hukumnya? Nggak sah tasawudnya. Ya, atahiyatul mubarakatus. Banyak yang hilang kalimatnya, banyak yang hilang tasdidnya. Ya, maka orang yang baca tahiyat kayak begitu dianggap tidak sah tahiyatnya. Ya, berarti kalau nggak sah tahiyatnya, kalau nggak diulang, berarti sholatnya juga dianggap tidak sah. Begitu aja udah. Nah, kalau mau diringkas, ini cara meringkasnya. At-tahiyatu lillah. At-tahiyatu. Ya. At-tahi, kalau kita kan at-tahiyatul mubarakatus. Kalau mau disambung, ada alif lam, ada alif lam di depannya, maka dibacanya sambung. At-tahiyatul mubarakatus. Tapi kalau yang disingkat at-tahiyatu, ya, jangan tahiyatun, nggak bisa karena ada alif lam, ya, karena ada alif lam. Nanti kalau kita belajar nahu, kalau ada alif lam tanwinnya hilang, ya. Kalau nggak ada alif lamnya, baru kita tanwinin. At-tahiyatu lillahi salamun, di sini nggak pakai alif lam. Kalau kita baca apa? Assalamu. Karena nggak ada alif lamnya, kita baca salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi di depannya doang tuh yang diringkas. Ya, kalau kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu diilangin beberapa kalimat. Kalau disingkat at-tahiyatu lillah. Salamun, apal ya? Insyaallah. Apal ya? Kalau kita lagi mau baca buru-buru nih, kalau saya bilang tadi, kalau kita lagi mau baca tahiyat pada waktu sholat tarawih, ya ini yang kita baca. Jadi nggak bakal ketinggalan sama imam. Tapi kalau kita baca buru-buru atahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibah, udah nggak bener dah sholatnya dah. Betul. Nih hati-hati, walaupun per sholat sunnah juga sholat sunnah doang, tapi sholat sunnah juga dianggap kagak sah, berarti kita kagak sholat tarawih, kan begitu. Makanya ini mungkin kenapa setiap tahun udah berpuluh-puluh tahun kita ketemu Ramadan tapi nggak pernah ketemu yang namanya keistimewaan, keberkahan, keagungan bulan Ramadan. Mungkin salah satu penyebabnya sholat tarawihnya kagak bener, itu doang. Kenapa? Tahiyatnya kecepatan. At-tahiyatul mubarakatuh, kalau kita baca at-tahiyatul mubarak, ya imam udah naik lagi derek. Ya, imam udah derek, kita belum selesai bacaan tahiyatnya. Nah, ini yang kita baca at-tahiyat lillah, kan cepetan jadinya begitu ya. Insyaallah kalau yang nggak ada ya tulis ya, kalau yang nggak punya kitab ntar minta sama Ustaz Nalim. Ustaz Nalim tulisin dong tahiyat yang pendek tadi begitu, nggak apa-apa buat persiapan kapan kita perlu pakai, kita pakai begitu, ntar minta sama Ustaz Nalim. Berikutnya lagi, kadza qalahur rafi'i, demikianlah apa yang telah dikatakan tahiyat ini oleh Imam Rafi'i. Jadi Imam Rafi'i membaca tahiyat singkatnya kayak begitu. Wa qala an-Nawawi, Imam Nawawi berkata, la yustaratu labdu asyhadu. Kalau kata Imam Nawawi, tidak disyaratkan harus ada lafaz asyhadunya. Bal yakfi, akan tetapi dianggap cukup. Jadi kalau Imam Nawawi membacanya, ya, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa asyhadunya pada kalimat, ya, salawat ke apa, membaca syahadat kepada nabi, nggak pakai syahadat lagi, langsung aja asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Tapi Imam Rafi mengatakan enggak, dua-duanya pakai
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terserah mau pakai yang mana kek. Ya, tapi yang enak pakai asyhadu dua-duanya. Boleh nggak pakai pada waktu kalimat ya tasyahud kepada Rasulullah? Kalau kata Imam Nawawi boleh aja. Jadi terserah. Berikutnya, idza arafta hada, apabila kau telah mengetahui perkara kayak begini pembacaan tasyahud, padalilu ala wujubi dzalik, maka dalil yang menunjukkan wajibnya pembacaan tahiyat demikian, ma rawahu, hadis apa yang diriwayatkan Ibnu Mas'udin oleh Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Kunna naqulu, kami membaca tasahud qabla ayyufrada, sebelum dipardukan alaina kepada kami at-tasyahudu, ya, sebelum dipardukan, dijadikan rukun di dalam pembacaan tasahud yang sebagaimana tadi di atas contohnya at-tahiyatul mubarakatus itu. Dulu kata Imam Abdullah ibnu Mas'ud, kami membaca tasawuf dengan kalimat assalamu alallahi, assalamu ala fulanin. Begitu cara bacanya dulunya. Ya, bukan pakai at-tahiyatul mubarak. Sebelum dipardukan kalimat tahiyat dengan kalimat at-tahiyatul mubarakatus. Nah, Abdullah ibnu Mas'ud, kami dulu membaca tasawuf itu dengan kalimat assalamu alallahi, assalamu ala fulanin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi berkomentar, jangan baca kayak begitu, qulu, bacalah at-tahiyatu lillah ila akhirih, sampai habis. Rawahu Daruqutni wal Baihaqi. Ini hadis diriwayatkan oleh Daruqutni dan Imam Baihaqi. Waqala, dan dikatakan isnaduhu, sanadnya ini hadis sahihun, adalah sahih. Paqauluhu, adapun ucapan dari Abdullah ibnu Mas'ud qabla ayyufrada, sebelum dipardukan kalimat at-tahiyatu, ya, waqulu, ya, dan ucapan itu semua zahirani, keduanya menunjukkan dalil ini fil wujubi, di dalam kewajiban membaca tasyahud. Jadi dalil apa yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud ini sebagai dasar, ya, menunjukkan bahwa pembacaan tasahud di dalam sholat itu adalah hukumnya rukun atau wajib. Zahirani, jelas dua pendapat ini fil wujubi, di dalam kewajiban membaca tasahud. Wa fis sahihaini, dan di dalam dua kitab sahihnya Imam Bukhari Muslim, al-amru bihi, perintah untuk membaca tasyahud. Nah, ini ada kaidah di dalam usul fiqh. Wa idza sabata wujubut tasyahudi wajabal qu'udulah. Kenapa? Kalau ditanya, lantas apa dalilnya yang menunjukkan duduk pada waktu tasyahud akhir itu adalah hukumnya wajib? Kalau dalil yang menunjukkan pembacaan tasyahud itu adalah wajib, dasar dalilnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibni Mas'ud. Lantas mana dalil yang menunjukkan kewajiban duduk pada waktu tasyahud akhir? Dalilnya dengan dalil kaidah wa idza sabata tasyahudu wa idza tasyabbata wa idza sabata, apabila telah tetap wujubut tasyahudi, kewajiban membaca tasahud, wajabal qu'udulahu, maka wajib pula duduknya untuk membaca tasyahud. Begitu, ya. Karena bacaan tasahud itu wajib, maka duduknya sarana atau tempat buat melaksanakan pembacaan tasahud itu dengan cara duduk, maka duduknya pun akan jadi wajib. Li'anna kullaman aujabat tasyahuda, karena sesungguhnya setiap orang yang wajib membaca tasahud, aujabal qu'udalah, maka wajib buat orang tersebut duduk untuk melaksanakan daripada pembacaan
tasyahud. Ini hadirnya jamaah, ya. Jadi diberikan gambaran oleh pengarang kitab seperti itu. Itu dalil tentang ya bahwa tasyahud itu wajib, duduknya juga wajib. Sekarang yang ketiga yaitu selawat kepada Nabi. Wa amma wujubus sholati 'alan nabi. Adapun kewajiban membaca selawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana dasar dalilnya bahwa membaca selawat pada waktu tasawuf akhir itu wajib? Palima rawahu, dari apa yang telah meriwayatkan ini hadis Ka'ab ibnu Ujrah, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab ibnu Ujrah, qala, beliau berkata, kharaja alaina nabiyyu, telah keluar ya kepada kami an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Pakulna, maka kami tatkala Rasulullah keluar menghadapi para sahabat-sahabatnya seperti ini, lantas Imam Ka'ab ibnu Ujrah berkata, qad arafna kaifa nusallimu alaika, ya, qad arafna, sungguh kami telah mengetahui, kaifa nusallimu alaika, bagaimana kami membaca salam kepada engkau ya Rasulullah. Pakaifa nusalli alaika, yang kami tanyakan bagaimana kami membaca selawat kepada engkau ya Rasulullah. Ya. Jadi ini pertanyaan Ka'ab ibnu Ujrah. Kalau salam kepada engkau kami bisa ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Rasulullah, kata Ka'ab ibnu Ujrah. Yang kami pertanyakan bagaimana kami membaca selawat kepada engkau. Faqala, ya, perawi hadis mengatakan, kata Nabi, kulu, bacalah di dalam engkau membaca salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang wajibnya di situ. Ya, tapi orang-orang ahli sunnah wal jamaah menambahkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, kenapa? Karena memang tidak atau kurang pantas menyebut nama Nabi dengan namanya langsung, harus pakai Sayyidina. Ya kayak kita manggil orang tua kita, ya, jangankan kita manggil orang tua kita manggil orang yang lebih tua aja kita panggil namanya aja, bah, kurang sopan, harus ada gelar bapak atau siapa, kan begitu. Itu namanya tahiyat, penghormatan, apalagi kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang ahli sunnah wal jamaah makein Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh nggak Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Ya boleh-boleh aja, karena memang itu yang rukunnya, yang wajibnya kayak begitu salawat. Ya, itu salawat yang wajib ya seperti itu doang. Nah, kalau kita tambahin dah salawat Ibrahimiyah, sunnah itu semuanya. Ya, ila akhirihi, dibaca sampai akhir. Rawahu Saykhan, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, kaifa nusalli alaika idza shallaina alaika fis salatina. Dalam riwayat lain hadisnya versinya lain. Pertanyaan Ka'ab ibnu Ujrah, kaifa nusalli alaika, bagaimana kami berselawat kepada engkau ya Rasulullah, idza shalaina alaika, apabila kami ingin berselawat kepada engkau ya Rasulullah, fi sholatina, di dalam salat kami. Faqala, perawi hadis mengatakan kulu, kata Nabi menjawab Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu begitu. Ya, cuma beda versinya doang kalimatnya dalam hadis riwayat lain. Jadi artinya apa? Ini dalil menunjukkan bahwa membaca selawat kepada Nabi pada waktu tahiyat akhir adalah rukun atau wajib. Makanya kalau ada orang sholat nggak baca, ya kagak sah juga sholatnya udah. Kenapa? Karena dan ini termasuk rukun kauli, harus benar juga. Allahumma sholli ala sayyidi Allah. Kalau kita pakai sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harus benar kayak begitu. Ya, jangan kurang,
ya mahrot hurufnya, tasydidnya juga jangan kurang. Itu caranya begitu. Berikutnya ya, rawahu Daruqutni, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Wa qala, dan dikatakan isnaduhu, sanadnya ini hadis hasanun muttasilun, ya, derajatnya ini sanad adalah hasan yang muttasil. Wa Ibnu Hibban, dan diriwayatkan oleh juga Ibnu Hibban fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya. Wal Hakim, dan Imam Hakim fi mustadrakihi, di dalam kitab mustadraknya. Wa qala, ya, dikatakan innahu, bahwasanya hadis yang tadi yang bunyinya kayak begitu, ala syarti muslimin, itu ada di dalam, ya, syarat sahihnya di dalam Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, jadi riwayatnya banyak nih. Idza shalla ahadukum, apabila membaca selawat salah seorang di antara kamu, falyabda, maka mulailah bitahmidi rabbih, memuji kepada Allah, wassanai alaih, dan juga memuji kepada Allah. Summa yusalli ala nabi, kemudian barulah berselawat kepada Nabi SAW. Kan kalau kita baca tahiyat memuji dulu, buktinya apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang dimaksud falyabda bitahmidi rabbih wa tsanai alaih. Rawahu Tirmidzi wa qala, dan dikatakan hasanun sahihun, ini hadis adalah hasan sahih. Wa qala al-Hakim, Imam Hakim berkomentar, ini hadis adalah huwa ala syartil saykhaini, ini terdapat di dalam syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi jamaah, ini pengarang kitab memberikan dalil-dalil yang menunjukkan, ya, bahwa tahiyat itu hukumnya wajib, selawat kepada Nabi hukumnya wajib. Dasar dalilnya mana? Ini adik semua di sini, ya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan tahiyat akhir bacanya kagak, yang penting duduknya, salah. Kenapa? Dalil-dalil jelas. Berikutnya, wa qad amarallahu ta'ala bis salati alaihi wa ajma'na ala annaha la tajibu kharijas salati. Ini kalau dikatakan wajib membaca selawat kepada Nabi pada waktu kita sholat. Bagaimana kalau di luar sholat? Pertanyaannya begitu. Wajib membaca selawat kepada Nabi di dalam sholat. Bagaimana hukum membaca selawat di luar sholat kalau kita dalam keadaan tidak sholat? Wa qad amarallahu, sungguh Allah telah memerintahkan ta'ala bis salati alaihi, untuk membaca selawat kepada Nabi. Ada nggak dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kan begitu ya? Dalilnya jelas tuh dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Itu perintah dari Allah. Dalil yang menunjukkan bahwa membaca selawat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah perintah itu menunjukkan wajib di luar sholat? Wa ajma'na, dan telah berkumpul para ulama-ulama alla annaha, bahwasanya pembacaan selawat la tajibu, tidak jadi wajib kharijas sholati, di luar sholat. Artinya apa? Cuma perkara sunnah, afdoliyat, kebaikan. Makanya nanti juga banyak ulama mengatakan di akhir zaman, ya, kayak kita nih di akhir zaman, banyaknya fitnah, banyaknya musibah, banyaknya penyakit dan lain sebagainya, ya. Tidak ada, kata para ulama, tidak ada yang paling baik yang dilakukan oleh umat Nabi kecuali membaca selawat. Ya, nanti di akhir zaman umat akan mengalami berbagai macam fitnah, ujian dan lain sebagainya,
penyakit termasuk virus yang ada, tidak ada amalan ucapan yang paling baik yang kita ucapkan kecuali salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemarin saya khutbah Jumat saya sampaikan begitu. Di antara orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari naungan Allah pada hari kiamat nanti adalah man aksaro alayya salatan, orang yang memperbanyak baca salawat. Kenapa? Karena menunjukkan, kata Nabi, bahwa virus yang ada ini, vaksin juga belum jelas, ya, ada apa enggak, halal apa enggak juga wallah wa'alam. Tapi kalau kata para ulama, vaksin yang paling baik buat kita menangkal ini semua, menguatkan tauhid kita, menguatkan iman kita adalah baca salawat. Baca aja salawat sebanyak-banyaknya jamaah, itu aja udah, ya. Apalagi kalau kita baca salawat sebanyak-banyaknya, kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Itu salah satu amalan, ya, salawat yang dibaca oleh almarhum al-maghfurlah Habib Munzir, sehingga apa? Dia bisa melihat Rasulullah bil yaqzah, dalam keadaan melek, katanya begitu. Dalam satu riwayat dikatakan begitu. Dan itu yang banyak dilaksanakan oleh para salafus soleh, para ulama-ulama mengamalkannya. Itu aja dah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi sallim, ya, perbanyak. Tapi itu enggak wajib kalau di luar sholat. Penangkal aja ini kita, ya, itu diantaranya. Pata'ayyana, kita lanjutin baca kitabnya. Pata'ayyana, maka menjadi jelas, antakuna fis sholati, ya, adanya pembacaan selawat itu di dalam sholat yang menjadikan wajib. Jadi kalau di luar sholat nggak wajib, tapi selawat di dalam sholat tahiyat akhir itu hukumnya wajib. Kaza qarrarahu, sebagaimana telah menetapkan ini pendapat ba'duhum, sebagian mereka para ulama, ya. Qultu fi da'wal ijma'i nadhrun wallahu alam bissawab. Cukup sampai sini dulu, ya. Nanti kita lanjut lagi bagaimana tentang pengakuan para ulama tentang kewajiban-kewajiban membaca. Ada yang mengatakan wajib baca selawat, kapan dan lain sebagainya. Nanti insya Allah kita lanjut lagi. Wallahu a'lam. Sampai kaza qarru ba'dhum qultu, ya, sampai kalimat qultu fi da'wal ijma'. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya jamaah, ya. Mudah-mudahan kita bisa, ya, sempurnakan daripada ibadah salat kita, ya. Mudah-mudahan salat kita yang banyak kurangnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga, ya, dengan keberkahan Fatihah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan daripada musibah, bala, penyakit dan lain sebagainya, termasuk virus yang ada. Kita dan keluarga kita selalu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon virus ini hilang dari kota kita, dari negara kita, bahkan dari dunia, sehingga kita bisa ibadah kepada Allah dengan sesempurna-sempurnanya. Dan juga kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kita, jamaah kita yang pada kurang sehat, Allah angkat penyakit mereka, Allah sehatin badannya, sehingga mereka bisa ibadah kepada Allah. Orang tua kita, guru-guru kita, wabil khusus orang-orang yang berjasa dengan Masjid Al-Mubarakah yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dijadikan kubur mereka radhah min riyadil jannah. Bihadiniya wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hab lana ya wahhab ilman wa hikmah wa li rizqi ya razaqun lana musahila wa bil khairi ya fatah faftah lana wa bil ilmi ya alim kun lana mufaddila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.